你若对那玉简内容有不明白之处，就去找你师祖。 Oke, kemudian setelah Babang Wangling menerima tungku pil dan juga resep pil pengalaman dari gurunya yaitu Jaolin, Wangling pun langsung berlatih untuk membuat pil. Tapi sayangnya dalam membuat pil tidak semudah itu. Bahkan Wangling pun kesulitan. Wangling pun berkata, jalan alkemis dengan kata lain pemurnian pil itu sangat panjang, ditambah membutuhkan yang namanya bakat dan juga kerja keras. Bahkan jalan alkemis pemurnian pil beberapa kali lebih sulit dibandingkan dengan kultivasi. Tapi Wangling langsung berkata dengan sangat tegas, aku tidak akan menyerah. Jikalau orang lain bisa, maka aku juga pasti bisa. Anjas kelas. Kang Solo Wangling pun kalau soal nyali dan pantang menyerahnya gak usah diraguin lagi ya. Kemudian Wangling pun berlatih kembali membuat pil. Sebelum membuat pil, Wangling mengumpulkan bahan obat berkualitas yang ada di halaman taman kebun obatnya. Kemudian langsung berlatih lagi tanpa istirahat. Dan dalam proses latihannya itu, Wangling terus gagal, bahkan sudah meledakkan beberapa tungku pil karena gagal memurnikan pilnya. Karena dalam membuat pil membutuhkan keahlian mengontrol api dan mengatur stabilitas energi spiritual, atau dengan kata lain kekuatan jiwa gitu ya, untuk menentukan kualitas hasil dari pil yang akan dibuat. Dan akhirnya setelah 2 bulan, meskipun kebetulan akhirnya Wangling pun berhasil membuat beberapa pil medis atau pil penyembuh gitu, meskipun itu level pilnya rendah ya. Ya rendah itu bagi anggapan si Wangling sih ya, gak tahu tuh kalau anggapan orang lain gimana ya. Kemudian Wangling pun melanjutkan kembali latihannya. Di sisi lain ada 2 orang yang sedang mencari bahan obat herbal yang dekat dengan halaman tempat Jaolin, dengan kata lain tempat latihan Wangling berada. Kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan duar. Dan salah satu orang itu langsung berkata, apakah barusan itu sebuah tungku pil meledak? Orang yang satunya pun menjawab, itu adalah halaman tempat milik Jaolin, yaitu gurunya Wangling ya. Di sana ledakan sering terjadi belakangan ini. Aku dengar Jaolin sudah menerima murid. Pasti muridnya itu yang menyebabkan banyak ledakan belakangan ini. Aduh si Wangling ini. Sakti langit awan memang kaya, tapi tetap saja tidak bisa menampung orang yang boros seperti itu. Cepat atau lambat, mungkin dia orang yang pertama dan orang yang akan menghancurkan banyak tungku pil dan dikeluarkan dari sakti awan langit ini. Ucap dari orang itu ya. Ya lagian kan tujuan awal si Wangling cuma sementara sih, tinggal di sakti langit awan ya, sampai punya cara untuk menerobos ranahnya itu ya kan, kalau gak salah. Oh iya bener. Oke, kembali ke sisi Wangling ya. Setelah berlatih, dia pun masih kebingungan karena terus gagal membuat pil. Setiap membuat pil, dia selalu tidak bisa mengontrol apinya di saat-saat proses terakhir pembuatan pilnya, sehingga menyebabkan tungku pil meledak mulu ya. Kemudian Wangling pun berkata, walaupun ada banyak tungku pil di sakti, tapi itu semua sangat mahal. Jika aku terus meledakkannya, aku tidak akan punya muka untuk tetap tinggal di sini. Sepertinya aku harus pergi untuk menemui gurunya Jaolin ya. Dengan kata lain itu adalah limuan kekasihnya. Widih guys, akhirnya ya setelah yang dinanti-nantikan, akhirnya ya. BTW bagi yang belum tahu, gurunya Wangling itu kan Jaolin ya. Nah gurunya Jaolin itu adalah Limuan. Nah Limuan itu kekasihnya Wangling. Dengan kata lain ya, kekasihku adalah guru dari guruku. Oke lanjut cerita. Kemudian Wangling pun berangkat sambil berjalan menuju ke halaman selatan, dengan kata lain menemui gurunya Jaolin untuk meminta saran karena tungkunya selalu meledak mulu dalam membuat pil. Kemudian di dalam perjalanan tiba-tiba ada yang menyapanya di atas langit, dan ternyata itu adalah Cheng Ling yang sempat usil kepada Wangling waktu ujian penerimaan murid waktu itu ya. 喂，你也是来拜师的吗？你怎么穿的跟个小叫花子一样啊？ Kemudian setelah menyapa karena terburu-buru, Cheng Ling pun langsung pergi begitu saja tanpa ngasih oleh-oleh dulu ke Wangling.
Kemudian tiba-tiba di belakang Wang Ling ada laki-laki yang menyapa dan berkata, "Hai saudara junior, apakah kamu mengenal gadis yang naik burung tadi?" Dan Wang Li pun sambil berjalan dengan dingin dan acuhnya menjawab, "Aku tidak kenal." Kemudian si laki-laki itu mengikuti si Wang Ling dengan kepribadiannya yang periang dan mudah berteman ya. Dia pun sambil berkata, "Aku tidak menyukai gadis yang naik burung itu. Aku menyukai gadis pintar dan cantik seperti saudari senior Wang Tong." Wang Tong siapa ya? Ntar ya mungkin. Dari arah kamu berjalan, sepertinya kamu ingin pergi ke halaman selatan kan? Kebetulan, aku murid dari halaman selatan, dan namaku adalah Chen Xiang. Chen Xiang ya. Saudari junior, siapa namamu? Kemudian karena Wang Ling mendengar dia murid dari halaman selatan, dia pun berbalik dan menjawab, "Namaku Wang Ling, dan aku memang ingin pergi ke halaman selatan." Dan Chen Xian pun menjawab, "Kamu tidak akan bisa masuk ke halaman selatan kalau kamu bukan anggota di sana." Chen Xian pun bertanya, "Kenapa kamu ingin pergi ke halaman selatan? Mungkin aku bisa membantumu." Dan Wang Ling pun dengan dinginnya menjawab, "Aku bisa ke sana sendirian, tidak butuh bantuanmu." Chen Xian pun tiba-tiba berkata lagi, "Aku ingat sekarang. Kamu adalah muridnya Zhaolin ya, yang sering dibicarakan belakangan ini karena membuat banyak tungkupil meledak ya." Kamu sangat beruntung, karena banyak sekali orang yang ingin menjadi muridnya Zhaolin tapi tidak diterima. Wang Ling dengan sedikit penasaran berkata, "Kenapa? Apakah karena level alkemis guruku tinggi?" Chen Xian pun menjawab, "Level alkemis gurumu biasa saja. Bahkan mungkin sekarang gurumu hanya bisa membuat pil sampai level 3 saja. Dan itu adalah hal yang biasa di tingkat master pil seperti gurumu." Wang Ling pun berkata, "Jadi apa maksudmu?" Chen Xian pun menjawab, "Kamu tidak tahu karena masih baru di Sakti Awan Langit. Alasan kenapa banyak murid ingin berguru kepada Zhaolin itu bukan karena dirinya, melainkan karena gurunya, yaitu Tetua Li. Tetua Li ini yang dimaksud dengan kata lain Li Muan ya. Jadi di Sakti Awan Langit itu, Li Muan itu sudah jadi tetua sakti ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Bukan hanya itu, Tetua Li sangat terkenal dengan sifatnya yang baik hati dan lemah lembut. Bahkan meskipun Tetua Li belum lama bergabung di Sakti Awan Langit ini, dia sekarang menjadi wanita paling cantik menawan nomor 1 di Sakti Awan Langit ini. Bahkan banyak sekali pria berbakat yang menginginkannya, termasuk keponakan dari Ketua Sakti Awan Langit ini, yaitu Sun Jianwei. Itu deh pokoknya ya. Waduh, makin seru aja nih ya. Oke, lanjut cerita. Kemudian Wang Ling pun bertanya, kenapa dia bisa jadi tetua padahal belum lama bergabung? Chen Xian pun menjawab, Tetua Li bergabung sekitar beberapa ratus tahun. Ya mungkin sekitar 100 tahunan lah ya. Sekarang dia menjadi tetua karena kemampuan dan pemahaman pilnya yang sangat tinggi. Dan sudah menjadi alkemis level 5. Wih guys, level 5 loh ini. Bahkan Tetua Li waktu dulu pernah bersaing dengan dua alkemis level 5 di Sakti Awan Langit ini. Bukan hanya itu, Tetua Li juga bisa membuat sebuah pil yang efeknya sangat luar biasa. Bahkan pil yang dibuat oleh Tetua Li alias Limuan itu ya, dijadikan menjadi salah satu dari 3 pusaka Sakti Awan Langit ini. Jadi pilnya itu dijadikan menjadi salah satu andalan sakti ya. Jadi kayak gitu deh. Dan pil itu diberi nama pil kultivasi iblis. Pil kultivasi iblis. Pil ini diberi aneh karena ada hubungannya bahwa Tetua Li juga dulunya menurut rumor dia itu pernah tinggal di laut demonik kultivasi ya. Ya di laut yang hitam itu ya, sama si Wang Ling waktu di tubuh Maliang gitu ya. Setelah mendengar itu, tiba-tiba Wang Ling dia mengingat dulunya bersama Limuan ketika tinggal bersama di laut demonik itu ya. Tapi Wang Ling di sini hanya beranggapan bahwa yang diceritakan Chen Xiang ini soal Tetua Li itu orang lain ya, dengan kata lain bukan Limuan gitu ya. Padahal itu memang Limuan ya.
Kemudian Wang Ling pun hanya dingin dan mengabaikan Cheng Xian begitu saja. Ya wajar sih ya, karena ya soal teknik maupun harta pusaka punya si Wang Ling kan udah di tingkat dewa ya. Malahan sebelumnya pusaka bendera larangan yang dia buat juga sampai mendatangkan petaka surgawi ya, petaka api, petir surgawi gitu ya. Jadi wajar aja kalau Wang Ling gak terlalu peduli tentang harta pusaka sakti ini. Dan juga di sini Wang Ling juga belum tahu ya bahwa Tetua Li itu adalah limuan kekasihnya ya. Oke, lanjut cerita. Kemudian Chen Xian pun lanjut berkata kepada Wang Ling bahwa Tetua Li dulunya berasal dari negara api, murid sakti Luhe yang sudah hancur dijajah secara serentak. Dengan kagetnya dan terdiamnya Wang Ling setelah mendengar itu, tiba-tiba dia teringat jelas, bahkan teringat sangat jelas dengan limuan kekasihnya yang dia tinggalkan di negara api sakti Luhe itu ya. Sakti Luhe itu, ya itulah banyak. Wang Ling pun dengan sangat tegas langsung memegang kedua pundak Cheng Xian dan menatap Cheng Xian dengan tegas banget gitu ya, untuk menjelaskan secara detail tentang apa yang dia bilang tadi. Cheng Xian pun terkejut melihat Wang Ling yang tiba-tiba berubah, yang sebelumnya dingin dan cueknya gitu ya, mengabaikannya gitu ya. Dan kemudian Cheng Xian pun menjawab, "Aku tidak tahu pasti tentang detailnya, tapi yang jelas pasti sakti Luhe sudah lama hancur dijajah dan murid-muridnya sudah berpencar ke mana-mana." Kemudian Wang Ling setelah mendengar cerita soal Tetua Li sudah jelas pasti dia langsung beranggapan kalau itu adalah limuan kekasihnya ya. Wang Ling pun dengan khawatir dan rasa penasarannya, dia pun secepatnya langsung melanjutkan perjalanannya ke halaman selatan untuk menemui gurunya Zhaolin, dengan kata lain yang menurut Wang Ling itu adalah limuan. Kemudian Chen Xian pun berkata, "Kalau ingin ke halaman selatan, aku bisa membantumu mengantar ke sana untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tapi sebagai gantinya kamu harus mengantarku pergi ke halaman barat, tempat di sekitar wilayah kamu tinggal." Karena rasa khawatir dengan limuan, dia pun langsung menjawab, "Baiklah. Setelah aku bertemu dengan guru besar, dengan kata lain guru Zhaolin ya, aku akan mengantarmu ke halaman barat," ucap Wang Ling ke si Chen Xian gitu ya. Karena khawatir gitu kan, dia langsung setuju aja gitu ya. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya tiba juga ya. Akhirnya tiba juga Wang Ling dan Chen Xian di halaman selatan, lebih tepatnya di halaman tempat guru besarnya yaitu guru Zhaolin berada. Dengan kata lain tempatnya limuan tinggal ya, yang menurut dia itu gitu ya limuan. Tapi emang benar sih limuan ya. Kemudian Chen Xian pun berkata, "Aku bukan murid Tetua Li, jadi aku akan menunggumu di halaman luar saja." Kemudian akhirnya setelah sekian lama yang dinanti-nantikan ya, Wang Ling pun masuk ke halaman tempat tinggal guru besarnya sambil berjalan perlahan melihat tempat di sekelilingnya yang begitu tenang dengan taman yang begitu indah di tempat tinggalnya. Sambil mendengar suara air sungai kecil di sekelilingnya di tempat dia duduk dan memainkan alat musik yang begitu indah dan nyamannya. Itu adalah limuan ya, udah jelas. Kemudian akhirnya Wang Ling pun sampai di depan guru besarnya yang dihalangi oleh sebuah tirai putih yang begitu indah. Dan Wang Ling pun berkata, "Saya Wang Ling, murid generasi ke-10, hormat pada guru besar." Kemudian guru besarnya pun dengan suaranya yang begitu merdu dan lembut pun menjawab, "Kamu kenapa gugup begitu? Tenang saja. Ada perlu apa kamu ke sini?" Di sana Wang Ling pun yang biasanya sangat dingin dan cuek gitu ya, dan Wang Ling pun langsung terdiam membisu, tidak bergerak maupun bergeming sedikit pun setelah mendengar suara guru besarnya yang sangat tidak asing baginya. Ya udah jelas lah ya. Dan Wang Ling pun langsung tahu ternyata guru besarnya adalah limuan kekasihnya. Wah, akhirnya. Di sana semua rasa khawatir Wang Ling pun langsung hilang karena melihat limuan baik-baik saja. Ya wajar lah.
Wang Ling kan khawatir karena kan tahu sendiri kan ya, Limuan itu kan sebatang kara gitu ya, apalagi setelah Sakti Luohnya dijajah hancur gitu ya. Limuan pasti mengembara sendiri dengan kultivasinya yang masih rendah. Apalagi Limuan kan wanita yang sangat cantik gitu ya, udah jelas. Wang Ling khawatir kalau Limuan takut digitu-gituin gitu sama orang jahat ya kan. Tapi tenang aja kok, Limuan masih sangat suci murni perawan ya. Malahan semenjak Sakti Luohnya hancur dijajah, Limuan tidak pernah disentuh laki-laki lain, bahkan dekat dengan laki-laki lain ya. Kecuali ya sama Wang Ling aja gitu ya. Wih, kelas pokoknya Limuan ya. Kemudian Limuan pun kembali berkata, murid, ada perlu apa kamu ke sini? Jikalau tidak ada keperluan, kamu bisa kembali. Karena Wang Ling ingat kalau kultivasinya masih terluka ya, dengan kata lain mau fokus dulu mencari cara untuk menerobos ranah Nesenchou. Dan di sini Wang Ling pun ya menahan dulu rasa rindunya yang begitu berat terhadap Limuan dan tidak memberitahu kalau dia adalah Wang Ling yang menggunakan tubuh Maliang waktu bersamanya dulu ya. Kemudian Wang Ling pun menjawab, murid ingin meminta saran. Kenapa tungku pil murid meledak mulu ketika membuat pil? Guru besarnya pun keluar berjalan perlahan dan mendekati Wang Ling. Kemudian ketika dia melihat Wang Ling, tiba-tiba dia merasakan seperti keberadaan orang yang dia cintai, yaitu Wang Ling yang di tubuh Maliang berada di dekatnya. Tapi sayangnya guru besarnya alias Limuan tidak mengetahui atau menganggap, dan dia pun hanya menganggap kalau si Wang Ling ini ya muridnya Jaolin gitu ya. Jadi gak tahu gitu ya, lebih gak tahu gitu ya kalau itu sebenarnya adalah ayangnya gitu ya. Kemudian Limuan yang masih berdebar-debar pun menjawab, tunggu pilmu selalu meledak karena level kultivasimu meningkat terlalu cepat dan kamu tidak bisa mengontrol apinya dengan baik. Tapi tenang saja, itu hal yang biasa untuk pemula. Yang harus kamu lakukan adalah terus berlatih dan berlatih. Aku yakin kamu pasti bisa dan akan terbiasa juga. Karena kamu adalah muridnya Jaolin, akan aku berikan tungku pil ini padamu. Tungku pil ini bisa menahan 100 ledakan. Jikalau kamu masih tetap tidak bisa mengontrol apimu dengan baik, sebaiknya kamu menyerah saja dan pindah saja menjadi murid bagian luar ya. Wang Ling pun langsung menjawab, terima kasih guru besar, murid pasti bisa. Oh iya jelas lah ya guys, apalagi kalau udah tahu Limuan ada di sini gitu. Oke, kemudian Wang Ling pun kembali pergi untuk berlatih. Tapi sebelum berlatih, dia sudah berjanji untuk menemani Chen Xiang pergi ke halaman barat mencari gadis pujaannya, yaitu Wang Tong ya. Gak tahu di siapa Wang Tong ya. Nanti mungkin ya. Kembali ke sisi guru besarnya alias guru besarnya Wang Ling ya, alias Limuan itu ya. Setelah Wang Ling pergi, Limuan pun karena mengingat ayangnya dulu yaitu Wang Ling yang di tubuh Maliang, si cantik Limuan pun kembali menjadi galau lagi ya guys ya, galau lah ya, memikirkan dirinya yang sudah pergi selama 200 tahun lebih ya, anjis. Buset guys, 200 tahun lebih ini udah sangat lama lah ini ya. Nah terus di sini tuh ya kan ya, lalu tiba-tiba ya di sini tuh tiba-tiba ada seengkok orang kampret ya guys ya, yang sedang terbang gitu dan datang menghampiri Limuan ya. Orang itu ternyata adalah keponakannya ketua sakti ya, keponakannya ketua sakti awan langit ya, yaitu Sun Jadwei.